Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira. Ada yang sakit? Masalahnya di hatimu. Hati yang gembira. Bagaimana memiliki hati yang gembira? Beribadah, memuji Tuhan, beriman. Terus dipenuhi janji-janji Tuhan. Bukan perkataan-perkataan yang menakutkan. Jumpa kembali saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saat ini kembali saya mengajak teman-teman jangan sampai dilewatkan bahwa video yang saya persembahkan pada saat ini adalah kembali khotbahnya Bapak Pendeta Yusuf Roni yang membahas tentang berbagai hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan. Untuk itu jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat, atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Perlindunganmu yang senantiasa menaungi kami. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami, warisan kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah perwartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 18. Tapi kita akan baca ayat 1 sampai ayat 10 saja. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat pertama, jemaat kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba ayat 10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2. Karena ada umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala, maka Ia akan meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu,
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemarahan meluap dengan air tuah. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Eloheinu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Tadinya saya ingin berkhotbah tentang Yusuf di rumah Potifar. Lalu istri Potifar mengadu telah dilecehkan oleh Yusuf, orang Ibrani itu. Tapi pilihan yang kedua, saya ingin juga berkhotbah tentang Daud menyuruh Uzia, menyuruh bawahannya untuk membunuh Uzia karena ingin merebut Berseba. Tetapi Tuhan berbisik di hati saya, di pikiran saya, bahwa peristiwa yang begitu heboh di negeri ini adalah bencana dan kecelakaan. Lalu buat apa saya menambah-nambah sakitnya orang yang menerima bencana dan kecelakaan itu hanya untuk memuaskan diri kita karena melihat hal-hal yang tidak benar. Lalu kenapa sampai terbuka Amsal 3 ini? Tuhan ingatkan saya dalam Amsal 11 pertama dulu. Amsal 11 ayat 12 dan 13. Coba ditayangkan. Amsal 11 ayat 12 dan 13. Bisa ditayangkan dulu. Dari situ saya baru terbuka bahwa ini yang dimaksudkan Tuhan. 11 ayat yang ke-12. Ya. 11 ayat yang ke-12. Bisa kita lihat. 11 sampai 13. 11 ayat 12. Ya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang pandai berdiam diri. Ayat 13. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Ya. Lalu apa yang disebut orang pandai? Orang yang berakal budi. Lalu saya membuka Amsal 3 ini, yaitu hikmat. Hikmat. Nanti kita bisa lihat bahwa hikmat itu bukan hanya bentuk kebijakan, tapi juga kepandaian. Tetapi juga pengertian. Bahkan ide-ide segar. Penemuan-penemuan. Itu semua berpangkal dari kata hokmah. Kata hikmat ini. Karena hikmat ini pertama berbicara pribadi Tuhan. Yang kedua dia berbicara pikiran Tuhan. Dan yang ketiga dia berbicara sifat Tuhan itu sendiri. Jadi inilah sumber yang kita ingin lihat. Betapa hikmat dan berkat itu selalu dekat. Bagaimana cara kita memperoleh hikmat? Yang dikatakan pada Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6. Ya. Kalau kita lihat bersama-sama. Coba lebih cepat sedikit. Ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Semua berasal dari Tuhan. Sehingga inilah logos, inilah pikiran, inilah firman yang dinyatakan di situ. Pasal 2 ini secara keseluruhan
memberikan bagaimana faedahnya kehidupan ini orang yang memiliki hikmat. Sangat berfaedah sekali. Sehingga kita bukan hanya memerlukan menerima kebijakan-kebijakan hidup yang bijaksana, tapi juga memiliki pengertian yang sangat mendalam, yaitu tentang yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan memberikan kepandaian, kecerdasan, memberikan ide-ide baru, peluang-peluang yang akan Dia berikan. Inilah yang dimaksudkan. Sehingga hikmat Tuhan itu begitu besar sekali. Tadi saya sudah katakan Dia berbicara tentang pribadi Tuhan, pikiran Tuhan, bahkan sifat-sifat Tuhan. Untuk itu dikatakan pada ayat yang pertama, saya ingin menyusun ini jadi tema. Jadi bukan menurut urutan, tapi tema. Yang pertama ingin berbicara tentang ajaran dan didikan. Ajaran dan didikan dikatakan di sini pada ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jangan melupakan, tapi memelihara perintahnya. Karena itu kata ajaran dan didikan. Ajaran itu dalam arti petunjuk. Bacaan-bacaan, nasihat-nasihat yang kita terima melalui khotbah mungkin, melalui bacaan firman Tuhan, melalui sharing firman Tuhan, kita mendengar ajaran-ajaran itu. Tetapi juga didikan. Didikan itu masuk pada praktek. Ya, pada praktek. Sehingga didikan itu mengalami kedisiplinan. Kedisiplinan. Dikatakan pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-11. Ayat 11. Janganlah menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan dengan peringatannya. Didikan itu melalui satu pengalaman, proses kehidupan kita. Kita diajar disiplin, diajar melakukan praktek-praktek daripada ajaran itu sendiri. Sehingga dengan jelas sekali bahwa itu merupakan satu proses dari sebuah kehidupan. Ibu biasanya memberikan nasihat. Ibu selalu memberikan nasihat. Tapi ayah memberikan didikan, disiplin. Karena itu pasti ibu lebih banyak ngomong daripada ayah. Karena memberikan sebuah didikan disiplin termasuk teladan, contoh. Sehingga dia bisa meneladani. Dan didikan inilah yang memproses kita. Lalu, apa yang dimaksud di sini? Ketika kita berjalan, belajar jalan, kita diajak jalan. Tapi dipelihara, dijaga. Dan diberikan support untuk bangkit kembali. Seringkali anak kecil terjatuh. Lalu ayahnya akan berkata, kamu kuat, hebat, kamu jagoan. Sehingga anak itu tidak jadi menangis. Merasa dapat dukungan. Nah inilah juga Tuhan kepada kita. Tidak beda seorang ayah kepada anak. Dikatakan pada ayat yang 12. Coba ayat yang ke-12 kita lihat. Praktek ini jelas sekali. Nanti kita melihat itu. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Melalui proses hidup ini,
Pengalaman-pengalaman kita yang kita jalani, suka duka, ya. Sakit, penyakit, penderitaan, kesusahan, kita jalani semua. Berpeluh, berkeringat, membanting tulang, bersusah payah, berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan sedang mendidik kita di situ. Dia sedang ingin menunjukkan bahwa aku berkarya dan bekerja. Sekali lagi, bukan cobaan. Yang mencoba hanya iblis. Tapi ujian. Karena cobaan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ujian ada peningkatan. Iman kita ditingkatkan, kerohanian kita ditingkatkan, kekuatan kita ditingkatkan. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kerugian, tertipu. Mungkin saja dalam hidup ini. Tapi tidak apa-apa. Tuhan tahu. Itu dia sedang mendidik kita, memproses kita. Sehingga kita bisa menerima hikmat itu. Yang kedua. Saya ingin berbicara di sini tentang ajaran kasih setia. Beda sekali. Apalagi ketika sang hikmat itu datang ke tengah dunia ini, dia berbicara. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini populer, hampir semua orang Kristen hafal. Beda. Dia tidak berbicara hukum. Ikutilah perintah-perintah Tuhan. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 10 ini. Tidak. Tapi dia mengajarkan kasih. Kenapa demikian? Nanti akan kita lihat. Kalau hukum itu tertulis di loh batu. Loh batu. Mati, dingin, tidak ada suara. Tapi kasih itu di hati. Ditulis di hati. Dia hidup. Dia menjadi besar. Itu bedanya batu dengan hati. Jadi Tuhan kita memerintahkan kita hukum kasih. Agama kita di situ. Ajaran kita di situ. Kalau ini juga tidak ada pada kita, lalu apa? Apa buktinya bahwa engkau takut dan percaya kepada Tuhan? Di situ letaknya. Karena dikatakan, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Tapi kalungkanlah pada lehermu. Saudara tahu leher itu mengendalikan. Ya, leher itu mengendalikan. Jadi kalau orang mau dikendalikan, ya budak-budak zaman dulu dan sebagainya, ini pemikiran simbolnya. Jadi kita dikendalikan oleh kasih setia ini. Tidak dikendalikan oleh hukum, tidak. Kita dikendalikan oleh kasih setia yang menegur kita, yang memimpin kita, yang menasehati kita. Kasih setia. Dan jika kita tidak melakukan kasih setia, yang terganggu adalah hati dan perasaan kita. Penyesalan terjadi. Bukan karena pada hari Sabat, kalau engkau masak, maka engkau berdosa. Gampang diakali. Tidak masak, tapi masuk microwave. Orang Yahudi zaman sekarang begitu. Mengakali hukum. Kalau hukum itu mati bisa diakali. Tapi kalau hukum itu di dalam hati, terutama kasih, itu tidak bisa diakali. Dia bersuara. Dia berbicara, dia berbisik, dia menuduh.
perkawinan kita, suami istri. Ada hukum yang tertulis di situ, syaratnya ini. Yang utama adalah dua hati yang dipersatukan. Hati. Jadi itulah kasih setia yang diterapkan di hati. Kalungkanlah pada lehermu, mengendalikan kau. Tuliskan pada loh hatimu. Coba kasih setia itu di mana? Kita dikasihi Tuhan, kita rasakan getaran itu. Jangan hanya bentuk sebuah ajaran, dogma, hukum mati, bukan itu. Coba tuliskan di hati. Tuhan betul-betul sangat mengasihi kita. Amin. Sangat mengasihi. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya rela hidup dalam kehinaan, kepapaan, penderitaan demi kita. Kasihnya itu luar biasa. Dan kita rasakan getaran itu. Sudahkah kita menjadi Kristen ini merasakan getaran kasih Tuhan dalam hati kita? Kalau tidak merasakan getaran kasih Tuhan, Tuhan ajar, Tuhan didik. Dengan penderitaan, kesusahan, air mata, baru kita merasa getaran bahwa Tuhan mengasihi aku. Nyaris hampir mati. Tuhan didik kita. Supaya hati kita ini mengerti. Dan manusia kalau tidak lewat itu tidak mengerti. Manusia itu kalau sudah hampir mati, hampir baru sadar. Itulah cara didikan. Katakan, tuliskan dalam hati. Coba tuliskan dalam hati. Tuhan mengasihiku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Coba ayat-ayat yang kita baca. Semuanya tuliskan di hati. Karena itu cara bacanya diikrarkan, dibaca, didengar oleh telinga, diresapi oleh hati, didalami, diselami. Saya kasih contoh. Saudara percaya Tuhan pelihara kita. Amin. Bagaimana supaya itu menjadi tertanam di hati kita. Ya, di hati kita. Supaya kita ketika berdoa, Bapa kami di sorga, berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Itu bukan sekedar liturgi. Tapi memang sungguh hatinya bahwa makanan itu datangnya dari Tuhan. Rezeki itu datangnya dari Tuhan. Saya ingin kasih contoh. Coba kita buka dulu. Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Ya, Filipi pasal 4. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Coba baca keras, terus taruh dalam hati. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan, kemuliaannya di dalam Kristus. Bukan menurut kekurangan, kesusahannya, tapi menurut kekayaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Itulah yang menjamin aku. Coba praktekkan. Coba praktekkan. Nanti saya ingin berbicara bagaimana mempraktekkan ayat itu menjadi pegangan hidup kita. Dan menjadi pengalaman dalam hidup kita. Jadi pengalaman. Supaya ayat ini tidak jadi teori. Ayat ini bukan sekedar ajaran huruf mati. Tapi ajarannya hidup dalam hati kita. Hidup. Maka ayat 4 berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan dan manusia, kehormatan, kemuliaan yang kekal yang Tuhan berikan, kasih setianya itu. Kita diselamatkan oleh kasih setia Tuhan. Amin. Kita hidup menjalani hidup ini. Jatuh bangun.
Tidak gampang. Tapi karena kasih setia Tuhan, Dia mengampuni senantiasa, Dia mengangkat kita senantiasa, Dia menopang dan menolong kita, Dia menguatkan kita. Itu kasih setianya. Sampai kita diambil nyawa kita, kasih setianya. Dan ketika kita menjalani alam maut, apa yang mengiringi kita? Kasih setianya. Ketika kita masuk untuk pengadilan, kasih setianya memenangkan kita, membenarkan kita, membela kita. Sampai kita masuk surga. Karena apa? Kasih setianya. Coba tuliskan dalam hati. Setiap langkahku ini. Kasih setianya. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami itu. Bapa kami di sorga, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaannya. Amin, saudara? Oh iya, bukan menurut depositomu, bukan menurut saldomu, bukan. Deposito dan saldo bisa lenyap seketika. Karena itu, ketika kita di ajarannya, didikannya, ajaran kasih setianya. Yang ketiga, bagaimana kita percaya dan mengakui. Percaya dan mengakui. Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Kita lihat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Jangan bersandar pada pikiran-pikiran kita. Harus diakui. Meskipun kita seringkali mendengar positive thinking. Jujur. Pikiran kita lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Ayo, jujur. Ya. Dan kita suruh menghilangkan. Hilangkan yang negatif, positif. Nggak bisa. Giliran dengar ajaran itu atau tayangan itu, iya, tapi begitu malam tidur negatif lagi. Apa iya? Itu nyatanya. Itu pengertian kita. Jangan bersandar karena itu. Tapi dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lanjutkan apa? Akuilah Dia dalam segala laku. Maka Ia akan meluruskan segala jalanmu. Kata percaya dan akuilah ini berarti ketika percaya kita ucapkan, kita ikrarkan. Mengakui adalah mempraktekkannya. Tidak bisa dipisahkan. Percaya dan akuilah. Gak bisa dibagi-bagi. Dia kembar. Dia bukan sepupu, bukan saudara. Dia bukan kakak dan bukan adik. Dia kembar. Percaya dan akuilah. Dua ini berjalan. Kita percaya. Kita mengakui apa yang kita percaya dalam laku kita. Kehidupan kita, perbuatan kita. Kita akui. Coba. Untuk itu tidak mudah. Untuk percaya dan melakukannya, mengakuinya dalam apa yang kita lakukan. Itu tidak mudah. Siapa bilang mudah? Karena itu satu proses. Tapi percayalah, di situ Tuhan mengajar dan mendidik kita. Amin. Jangan lari dari firman Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang. Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita bisa mengasihi Tuhan? Bisa. Apa betul? Ukuran takaran apa yang kita pakai kepada Tuhan? Ukuran apa yang Tuhan pakai mengasihi kita? Begitu besar kasih Tuhan. Tanpa ukuran sangat luas. Kata sangat besar. Coba. Kita kepada Tuhan seperti itu.
Apa takaran Tuhan juga akan jatuh kepada kita seperti apa yang kita takarkan? Ya sangat besar. Dia mengasihi kita. Karena percaya dan akuilah. Lalu dilanjutkan sekarang. Yaitu pada poin ini. Yang keempat. Takut Tuhan itu memberkati dan menyembuhkan. Takut Tuhan menyembuhkan. Ayat yang ketujuh. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Tolong sambung. Saudara, takutlah akan Tuhan. Apa dikatakan di sini? Ya, kejahatan. Ayat 8 kita lanjutkan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulang. Ini nasihat, sekedar tagline. Ayo, apa coba? Orang-orang Yahudi modern memiliki aliran yang disebut Kabalah. Kabalah spiritual dan Kabalah intelektual. Mereka mempraktekkan itu. Mempraktekkannya, ya, saya kasih contoh. Dan sangat populer di Amerika, di Yahudi sendiri. Mereka sebetulnya teorinya itu disebut teori Andrew, yang dipakai Andreas. Petrus bertanya, Andreas jawab, lihat sendiri, alami sendiri, temuin sendiri. Teori ini dilatinkan oleh kaum Kabalah disebut andiologi. Andiologi. Artinya, apa yang kita baca ini betul hikmat Tuhan, perkataan Tuhan. Kita praktekkan langsung. Coba kita baca lagi ayat ini. Ya. Takut akan Tuhan. Ya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan. Takut Tuhan. Bukan takut penyakit. Saudara boleh waspada dengan virus, tapi tidak perlu takut dengan virus. Takut Tuhan itu menyembuhkan. Coba saya ingin tanya, ini ayat sekedar tagline, tema, penghiburan, atau bisa dipraktekkan? Bisa dipraktekkan. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Coba kita lihat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira. Ada yang sakit? Masalahnya di hatimu. Sigmund Freud berkata, sakit penyakit ya, 75% berasal dari kejiwaan. Kejiwaan. Harus kita bicara hati yang gembira. Bagaimana memiliki hati yang gembira? Beribadah, memuji Tuhan, beriman, terus dipenuhi janji-janji Tuhan. Bukan perkataan-perkataan yang menakutkan. Mentang-mentang informasi tentang penyakit bisa saudara akses kapan saja. Saudara lebih terpaku dengan itu daripada dengan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Coba kita praktekkan. Hati yang gembira adalah obat. Takut akan Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakitku. Amin. Ini ayat apa? Sekedar nasihat?
Kalau sekedar, buat apa kita baca lagi? Saudara percaya dalam Alkitab ini firman Tuhan? Amin. Perkataan Tuhan yang menjamin adalah Tuhan, ya, yang mengilhamkan adalah Roh Kudus. Janji Tuhan yang melakukannya, melaksanakannya adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Ini penting. Jangan terlalu banyak pendapat teolog, dia tidak punya surga. Tidak punya. Profesor, bukan saya tidak menghargai. Tapi dia bukan pemilik surga. Tapi firman Tuhan, ya dan amin, saya sangat percaya. Amin. Saya tidak terpaku dengan pikiran ini ilmu belajar tahu, tapi ketika berhadapan dengan firman Tuhan, pendapatmu yang salah, firman Tuhan pasti benar. Kita lain baca firman Tuhan, lalu pendapat yang lain, oh firman Tuhan ini ternyata, loh saudara mengkritik Tuhan. Siapa kita? Saya tidak berani. Jadi laksanakan seperti dikatakan sini. Itulah berkat dari hikmat. Poin yang kelima, berkat dari hikmat. Hikmat itu, ya, semua seperti yang kita lakukan tadi 1 sampai 4. Maka seperti ayat 2 berkata, ya, coba ayat yang kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia serta apa? Sejahtera ditambahkan kepadamu. Amin. Panjang umur, lanjut usia, sejahtera ditambahkan kepadaku. Coba katakan bersama. Panjang umur, lanjut usia, sejahtera. Sejahtera itu baik hati, sehat, jasmani dan rohani. Amin. Sejahtera. Coba tuliskan di hati kita. Jika kita sedang takut mati, baca ayat ini. Jika engkau sedang sakit, jangan-jangan ini bakal mati, baca ayat ini. Amin. Jadi hampir dibuka terus Alkitab itu. Jelas sekali. Sekali lagi. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera apa? Ditambahkan. Ada orang berpendapat setiap ulang tahun jatah kita berkurang. Itu pendapat dunia. Pendapat Alkitab, setiap ulang tahun umurmu ditambahkan. Tambahkan. Maka saya selalu ditanya, sudah umur berapa? Gitu. Saya tak bilang sudah. Baru 76. Baru. Kalau sudah itu seperti menyerah. Sudah. Baru. Makanya setiap ulang tahun jawab apa? Baru. Amin. Baru. Di sini kita lanjutkan sekarang ini. Ya, karena itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat yang ke-16. Kita lanjut ayat yang ke-16. Hubungannya dengan ayat yang ke-12 secara tematis. Ya, ayat yang ke-16. Ya. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin, saudara. Ini bukan hanya untuk ulang tahun, ucapan basa-basi, tapi betul-betul keyakinan kita. Umur panjang ada di tangan kananku. Amin. Coba baca bersama. Coba baca bersama. Ya, coba ayat ini kita baca ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tanganku. Ya, tangan kananku. Di tangan kiriku apa? Kekayaan dan kehormatan. Amin. Berkaryalah, bekerjalah, usahalah, daganglah, jalanilah, berkarirlah dengan iman. Di tangan kananku umur panjang, di tangan kiriku kekayaan dan kehormatan. Amin.
Inilah yang memberkati aku. Ya, bukan hoki, bukan. Bukan tusuk sate, bukan itu semua. Nggak berlaku bagi kita. Ya, kalau ada yang jual murah rumah tusuk sate, beli. Ya, biarlah orang lain yang ketakutan seperti itu. Sekarang kita masuk. Ini rada-rada berat. Yang ke-6, ayat 9. Ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Idenya dari ayat 5 ini. Yaitu percaya dan akuilah. Yaitu muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta kita sudah memuliakan diri kita. Keluarga kita. Turunan kita. Tapi sudahkah harta kita memuliakan Tuhan? Apa yang kita takarkan kepada Tuhan, bagaimana kalau Tuhan takarkan itu juga kepada kita? Muliakan Tuhan dengan harta. Amin. Sayup sekali saya dengar. Kalau sudah bicara ini, bicara berkorban soal harta, inilah manusia anak Tuhan yang luar biasa. Ya, amin. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Tolong direnungkan pulang dari sini. Sudahkah hartamu memuliakan Tuhan? Ini bukan urusan zakat fitrah, bukan saudara. Ini hati. Seorang suami mencintai istrinya, diungkapkan dengan pemberiannya. Pernah ada yang tanya dengan saya, kenapa sih wanita Indonesia itu tidak terlalu menghargai kalau diberikan bunga? Oh, kalau di barat diberikan bunga rasanya luar biasa. Oh enggak, saya bilang bunga bank. Ya, orang Indonesia itu baru menghargai diberikan bunga bank. Kalau bunga-bunga begitu banyak pinggir jalan juga. Jadi memang bukan budaya kami. Oh begitu, iya. Jadi lebih cerdas wanita Indonesia daripada saudara. Jangan bangga, sekuntum mawar. Tapi minimal bunga bank. Ya. Harta hasil pertamamu, ayat yang ke-10. Ya, mari kita baca bersama. Ini kan sambungannya. 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Engkau amin nih. Oh, lebih keras kan? Ayat yang tadi lebih sunyi, saudara ya. Tapi sekarang memang ini sifat orang Sumatera. Ya karena saya orang Sumatera jadi tahu kira-kira. Lebih baik nyindir sukunya sendiri daripada gitu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Saudara punya berapa lumbung? Mau diisi penuh? Kalau lumbungmu engkau siapkan yang kecil, ya cepat penuh. Maka iman nih, lumbungmu banyak dan besar. Amin. Ya, melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap. Melimpah, meluap. Coba iman nih. Coba iman nih. Kita praktekkan andiologi tadi. Kita praktekkan. Aku muliakan hartaku buat Tuhan. Memuliakan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Ya, muliakan hartaku dengan Tuhan. Lalu aku percaya ayat 10. Maka lumbung-lumbungku akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahanku akan meluap. Amin. Coba ayat ini kita praktekkan 9-10. Buat apa firman Tuhan, janji Tuhan kita tidak imani, kita tidak praktekkan, buat apa? Hanya sekedar nasihat.
Seringkali kita itu mengurangi iman kita oleh diri kita sendiri. Dengan berkata begini, Tuhan sembuhkanlah, tapi kehendak-Mu saja yang jadi. Ayo jujur, artinya tidak sembuh boleh, tidak sembuh, ya sudah. Itu mengurangi. Apa kehendak Tuhan? Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Itu kehendaknya. Bukan kehendaknya itu membatasimu, bukan. Kehendak Tuhan melimpahi kita, mengasihi kita, menyembuhkan kita. Amin. Tapi selama ini kita berpikir seperti itu. Muliakan Tuhan. Coba kita ukur dulu. Ya. Coba kita baca Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Ya. Berilah, tolong sambung. Dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaan. Amin. Berilah, maka kamu akan beri. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Coba kita lihat. Dah akan miskin. Percayalah. Kita baca kembali. Markus 10 ayat 29 dan 30. Markus ke-10. Jawab Yesus. Siapa yang bicara? Yesus. Siapa yang bicara? Yesus. Saudara percaya Yesus? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kekuasaan segala di sorga dan di bumi, di padanya Dia, junjungan ilahi yang kekal. Amin. Ya, jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, ya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, ya. Orang itu sekarang pada masa ini juga, bukan nanti. Pada masa ini juga, ya, apa? Tolong sambung. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudara percaya? 100 kali lipat. Saudara coba imani. Tuhan, aku berikan hartaku, aku percaya 100 kali lipat Engkau kembalikan kepadaku. Amin. Kita baca lagi. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ya. Amsal 11. Ya, lanjutkan. Amsal pasal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Tolong sambung. Ini pura-pura. Ini apa? Lanjutkan ayat 25. Ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Itulah yang dimaksudkan di sini. Sehingga memuliakan Tuhan, ya. Membuat orang itu kalau mengikuti bahagia, hikmat memperoleh bahagia. Bagian yang ke-7. Ayat ke-13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 14 dia berbicara ada keuntungan, ada hasilnya. Ayat 15 dia berbicara berharga, lebih berharga daripada permata. Ayat 17, jalannya penuh bahagia. Itu hikmat. Hikmat itu artinya semua nasihat Tuhan, ya, semua firman Tuhan kita ikuti dengan benar, dia akan mengalami seperti ini. Itu Salomo mengalami. Semua orang Kabbalah, pengikut Kabbalah itu bangkir semua di New York City. Semua. Coba saudara tanya orang Yahudi yang kaya-kaya itu, apa aliran dalam agama Yahudi? Selalu akan menjawab Kabbalah. Ayat 18 yang terakhir. Ayat 18. Kita baca bersama ayat 18. Ya, menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia.
sudah saya katakan, dari ayat 1 sampai ayat 17, dia berbicara hikmat secara identifikasi. Ayat 18 langsung berubah. Hikmat secara personifikasi. Jadi kalau kita menerima hikmat, sang hikmat itu, bukan lagi hikmat, tapi menerima sang hikmat itu, Yesus Kristus itu sendiri, kita berarti menerima pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Pohon kehidupan yang kekal. Sehingga kita menjadi dan mengikuti sumber kita semuanya. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu apa? Carangnya. Kalau carang itu bukan lagi berbicara pohon anggur, tapi berbicara pohon kehidupan, berarti kita dinempel kepada pohon kehidupan sebagai carang-carangnya yang tidak mungkin lepas. Siapa namanya? Yesus. Pribadi siapa? Yesus. Hanya Yesus. Kalau dia katakan Yesus itu pengantara kita, saudara jangan artikan, karena bahasa Indonesia ini agak mengurangi makna. Pengantara, saudara pikir apa? Gojek yang nganterin barang, atau saudara baca suka di rumah dijual tanpa pengantara, perantaraan, saudara. Bukan itu. Artinya melalui dia keselamatan itu. Hanya melalui dia, hanya oleh dia, hanya cara dia, tidak ada cara lain, tidak ada orang lain kecuali Yesus. Amin. Itu maksud pengantara, bukan pengantara. Bahasa Indonesia yang terlalu kurang menggigit bermakna. Artinya tidak ada yang bisa jadi pengantara lah. Hanya dia, oleh dia, cara dia, oleh hanya semata-mata dengan dia. Itulah Yesus. Amin. Mari. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang seiman, karena sudah mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni dalam video saya ini. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom.